Halo teman-teman, apa kabar kalian? Saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, pada video kali ini saya mau bahas sepeda hybrid, tapi bukan sepeda hybrid yang biasa saya pakai nih. Ini yang biasa saya pakai adalah Turanza 2606 yang tentu saja sudah di-upgrade dari depan sampai belakang. Yang hari ini saya mau bahas adalah sepeda yang baru saya beli belum lama ini nih, yaitu sepeda Shoot. Ya, ini dia sepeda Hybrid United Philip 700. Ini adalah sepeda hybrid ya, tulisannya Hybrid 700. Ini sepeda Philip. Jika teman-teman belum tahu, United ini mengeluarkan dua versi yang 100% mirip ya, 100% mirip, yaitu United Philip 700 dan United Milano 700. Yang bedanya adalah United Milano itu settingnya road bike, dia pakai dropbar, pakai drifter. Kemudian untuk yang United Philip 700 ini dia hybrid settingannya, jadi dia pakai flat bar. Kemudian untuk remnya juga masih ya, semuanya masih sama, cuman memang beda di shifternya saja sama flat bar sama panjang stemnya ya. Ini sebenarnya udah lama ya, udah jadul ya. Kenapa saya lebih milih beli ini daripada pilih yang baru seperti Helios F3, kemudian Band FX4 gitu. Nah sebenarnya pengen banget untuk beli Band FX4, memang dananya belum cukup ya, belum sampai ke sana, soalnya harganya di atas 10 juta ya. Kalau ini harganya saya dapat cuma 3 juta saja, 3 juta. Terus ya memang banyak yang minus ya. Kemarin harus ganti bottom bracket, kemudian juga harus setting FD nya, remnya juga harus ganti. Kemudian ini juga bannya juga sudah retak-retak, jadi nanti harus diganti juga. Nah ini untuk spesifikasi dari sepeda hybrid ini apa spesifikasinya. Ini udah lama ya, mungkin udah tahun 2012 atau sebelum 2012 ini sudah ada sepeda ini. Spesifikasinya udah lumayan ya. Ini ada untuk cranknya, dia pakai Shimano Sora triple speed ya. Sprocketnya ini yang paling kecil 11T, yang paling besar itu 24T dan 8 percepatan. Jadi ini untuk road bike banget sebenarnya ya. Jadi untuk jalan yang datar. Cuman ada tambahan satu chainring di sini. Jadi ini sepeda sebenarnya bisa untuk ya grup setnya campur aduk lah, dari antara road bike sama MTB itu campur aduk. Terus ini untuk FD nya Shimano triple, ini serinya nggak ada serinya ya, ini berapa saya nggak tahu sih berapa, tapi ini kalau nggak salah FD 2300 atau ya. Nah ini salah, ini yang ini RD 2300 serinya. Jadi ini untuk road bike banget. Terus untuk hubnya dia pakai Shimano Parallax ya, itu Shimano Parallax, kelihatan nggak ya? Nah di sini ada tulisannya Shimano Parallax. Ini masih pelor ya, masih pelor, tapi loncarnya luar biasa, loncar banget. Terus untuk rimsnya ini pakai Alex Rims, serinya G6000 ya, Alex Rims 700C, 700 kali 17C ya. Ini untuk lebar rimnya 17C. Jadi ini bannya memang kecil, paling 23 sampai 25 aja mungkin ya. Kalau bisa dipaksakan ya paling 28C bisa masuk sih, tapi untuk framenya mungkin wah mepet banget ini kalau 28C. Ini kalau pakai 28C mepet. Ini punya saya aja, wah no mepet banget itu 28C ini, padahal ini panjangnya sama loh. Forknya, remnya ini U-brake ya, U-brake. Kemudian apalagi ya ini yang perlu dibahas, ini kayaknya udah itu aja ya. Jadi stemnya panjangnya cuma 4 cm. Kemudian ini masih standar size ya, masih standar size untuk handlebarnya, tapi untuk stemnya yang setupnya ini sudah oversize. Terus beratnya ini sepeda 11,17 kilo, 11,17 kilo saya timbang pakai timbangan yang gantung itu. Terus yang ini sepeda saya beratnya adalah 11,48 kilo. Jadi masih berat ini daripada United Philip ya. Padahal ini sudah pakai fork yang beratnya cuma seberat kerupuk gitu. Nanti kalian lihat untuk review dari fork rigid ini ya. Beratnya itu ringan banget, cuma 300-an gram. 300-an gram. Kalau kerupuk satu toples itu sudah beratnya sama fork ini. Nah, itu kalian nanti lihat. Ini beratnya lebih berat daripada United Philip karena memang untuk sistem pengeremannya masih pakai
disc brake ya, masih disc brake, masih pakai atau sudah pakai ya. Soalnya disc brake itu ada untung dan ada ruginya sih, sama U-brake juga ada untung sama ada ruginya. Dia untungnya ringan, kalau ini untungnya dia stopping powernya memang lebih tinggi, jadi modulasinya juga lembut. Nah kalau kalian yang suka modulasi yang lembut ya ini pakai disc brake yang hidrolis. Tapi kalau pengen yang modulasinya yang keras ya pakai U-brake. U-brake ini keras. Sepeda saya ada 2 sekarang ya, dan memang beda peruntukan ya. Yang ini untuk saya pakai jalan-jalan di jalan yang kasar, kemudian jalan yang menanjak. Ini cocok banget untuk Turanza 2606 ini karena bannya memang pakai 28C, kemudian grup setnya juga pakai yang besar ya, cukup besar. Jadi 11T sampai 36T. Jadi enak untuk nanjak juga ini. Udah dapat rasio lebih kurang dari 1, 0, sekian itu. Udah enak banget untuk nanjak. Jadi nggak perlu off saddle, nggak perlu zigzag kanan kiri, sekarang udah enak banget untuk diajak nanjak. Dan sepeda ini United Philips ini hybrid ini ngopo loh. Jadi hybrid lah. Jadi sepeda hybrid United Philips ini akan saya gunakan nantinya di jalan yang mulus ya, karena dia pakai bannya 23C yang jelas kecil banget. Bannya 23C kecil banget dibandingkan 28C. Jadi ini cocoknya untuk jalan yang halus, aspal ya. Kalaupun jalan cor-coran ya yang halus ini harus halus. Aduh sakit banget nanti mesti kalau dipakai di jalan yang kasar gitu. Terus untuk grip setnya juga sangat mendukung untuk ngebut ya ini. Jadi saya pakai yang jalan halus, terus untuk ngebut aja, tinggal nanti disesuaikan upgrade sana sini. Aduh duit lagi, aduh ACC enggak ini, kalau enggak ya paling tidur di garasi. Jadi teman-teman ada yang bilang, wah mau bazir duitnya mending buat beli road bike aja daripada buat beli hybrid lagi. Ada yang seperti itu. Kalau saya sih nggak masalah, ini kan udah geometrinya udah mirip banget sama road bike ya. Jadi udah sama United Milano itu 100% sama untuk framenya. Jadi nanti tinggal belikan drawbar sama drifter aja udah jadi road bike kan, gampang. Tinggal cari duitnya aja yang mungkin sulit. Kalau nggak cari ACC istrinya yang paling sulit itu. Oke, kemudian dari 2 sepeda ini yang paling enak itu gimana? Paling enak langsung beli jadi sepeda hybrid atau ngerakit sendiri dari MTB terus dirakit jadi sepeda hybrid? Itu pilih mana gitu? Cocoknya teman-teman pilih yang mana? Sebenarnya saya sudah pernah bahas ini ya. Nanti kalian bisa cek video saya yang dulu pernah membahas mengenai beli atau rakit itu sepeda hybrid. Tapi kalau misalkan teman-teman males ya, ini tak bahas lagi ya. Jadi sepeda mau rakit atau mau beli itu tergantung ya. Kalau kalian sayang sepeda kalian, mau dijual kok mau dijual kok nanti harganya turun, terus mau dibuang ya eman-eman lah, mau sepeda dibuang. Terus kalian juga pengen bereksperimen gitu, pengen tak racik sendiri lah sepeda saya biar saya dapat sepeda yang sesuai keinginan saya, ya rakit sepeda aja. Jadi dari sepeda MTB diubah jadi sepeda hybrid gitu. Saran saya sih yang kalian baru banget belum punya sepeda terus pengen beli sepeda yang bisa diajak ngebut di jalan aspal, kemudian harganya lebih murah daripada road bike tapi masih mempunyai geometri yang nyaman, kemudian pengen gak mau ribet-ribet upgrade sana upgrade sini, beli plat sana beli plat sini, harus pasang sana pasang sini, mending beli langsung sepeda hybrid. Pilihannya apa? Ada Helios F3 itu yang jelas udah keren banget itu, beratnya juga cuma 10-an kilo, jadi udah seringan road bike, dijamin juga ngacir juga. Ada juga hybrid yang bisa diajak trabas ya, hybrid yang bisa diajak trabas atau diajak off-road dengan ban yang lebih besar. Itu ada Polygon Pad, kemudian ada Polygon Band, terus ada Polygon Haze. Banyak sepeda hybrid sekarang udah mulai banyak yang jual, cuman peminatnya juga masih sedikit karena nganggep
sepeda hybrid itu sepeda yang nanggung ya. Dibilang road bike kok nanggung, mau dibilang MTB juga nanggung. Jadi tengah-tengah. Ya itu uniknya. Itu uniknya sepeda hybrid itu gitu. Jadi road bike ya dapat, MTB ya dapat. Memang walau setengah-setengah tapi tetap aja enak dipakai. Oke teman-teman, segitu untuk pembahasan video saya kali ini mengenai sepeda hybrid ya, dua sepeda hybrid saya ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman, kemudian bermanfaat juga untuk teman-teman, dan bikin teman-teman kepengen untuk beli sepeda hybrid. Ya, semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, tolong bantuannya untuk di subscribe channel saya. Kemudian misalkan video ini bermanfaat, bisa kalian tekan tombol suka, lalu bagikan ke teman kalian supaya mereka juga tahu mengenai informasi yang saya berikan ke teman-teman semua. Oke, salam sehat, salam goes, tetap semangat.